warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih atas waktu. Saya ulangi ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berkah nikmat sehat sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi coding yang bekerja sama dengan Al-Hazen Academy. Pada hari ini mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu dari Al-Hazen Academy yang mungkin akan menerangkan sedikit tentang coding yang mungkin baru pertama kali. Ada yang bunda-bunda baru pertama kali mendengar coding ya Bun? Iya pastinya. Untuk kami persilahkan. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami persilakan kepada Bapak Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati narasumber, juga bunda-bunda komite sekolah dan juga orlas ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini adalah merupakan suatu perwakilan ya, perwakilan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk orang tua. Mengapa demikian? Karena nggak muat kalau diundang semua ya, tentunya ya, seperti itu. Jadi minimal kalau ada yang bertanya ya, teman-teman kita atau anak-anak kita nanti bisa ada sedikit gambaran lah tentang materi yang akan disampaikan ini. Jadi kita tidak berpikir itu untuk kita sebetulnya mah ya, untuk anak-anak kita, untuk generasi masa depan anak kita ya, yang cemerlang nantinya, tentunya saja di bidang IT ya, di bidang IT. Nah kita mah ya, seperti saya juga nggak paham ya sama sekali gitu ya. Baru dengar juga, hanya dengar cerita dari Pak Riksa nih, beliau rekan saya di Ani Jumiyah, juga beliau adalah dosen dia. Kebetulan anaknya yang sudah menggeluti dunia ini ya, dunia coding, dan sekarang berada di Polda Metro Jaya. Mungkin ya kesimpulannya ini anak ini pintar gitu ya. Ini pinter, dunia kepolisian itu memandangnya anak pinter, ini harus dimanfaatkan gitu ya, harus dibimbing gitu ya. Daripada jatuh ke penjahat, lebih baik ke negara gitu ya. Seperti itu kesimpulannya. Jadi kamu mau dipenjara atau mau kerja dengan saya? Nah, siapa yang mau dipenjara? Nggak ada yang mau ya. Baik bekerja sama dengan kepolisian. Nah itu mungkin ya di bidang IT, cyber nasional berarti ya, kalau di Polda. Nah seperti itu. Nah mungkin juga siapa tahu anak kita ada yang minat ya, karena anak kita itu kan senang ya dengan aplikasi, dengan apa itu namanya, iya dengan main game. Kalau saya nggak ngerti sama sekali gitu ya, gitu, nggak ngerti masalah seperti itu. Kalau anak-anak paham ya, ibu-ibu paham nggak? Pinteran anak-anak ya, pinteran anak-anak dengan kita gitu ya. Nah ini kita hanya mendampingi saja, jangan sampai anak-anak kita tergelincir. Itu saja intinya ya, itu saja dari saya. Jadi sekali lagi, tidak berpikir untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita ya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Supardi yang telah memberikan sedikit sambutannya. Ya, Ibu, perkenalkan dulu, saya dengan Ibu Mona. Saya dari Al Hazen Academy, dan ini rekan saya dengan Bapak Reza Malik, biasa dipanggil Bapak Malik, Ibu ya, dari Al Hazen Academy. Beliau juga sebagai tutor, Ibu, di Al Hazen Academy. Apa sih Al Hazen Academy, Ibu? Al Hazen Academy adalah bimbingan belajar coding. Nah, Ibu bingung nih, coding itu apa ya, gitu ya, Bu ya. Nah, ternyata Ibu, sekarang ini kita tidak bisa terlepas dengan teknologi. Betul ya Bu ya? Apalagi sejak pandemi kemarin, anak-anak SD diharuskan belajar dengan menggunakan gadget, ya Bu ya. Ada yang menggunakan laptop, handphone gitu ya, bahkan sampai ke dalam pedesaan pun harus selama kurang lebih 2 tahun, ya Bu ya. Dan itu kita memang dipaksa untuk mengetahui tentang teknologi. Dan mungkin Bapak Ibu ada keresahan tersendiri ya Bu ya, setelah pandemi itu udah usai, lalu anak-anak jadi kecanduan gadget dan game. Betul ya Bu ya? Mungkin Ibu perlu tahu, Bu, pembuat game terbanyak di dunia itu negara Cina. Tapi di Cina sendiri Ibu, negaranya melarang anak-anaknya untuk belajar, untuk main game. Ya Bu ya? Yang ada suruh dibikinkan game atau animasi, yang akhirnya anak kita yang cuma main, ya Bu ya. Bahkan kalau udah kecanduan, ada yang anaknya masih tantrum Bu kalau wifi-nya mati tiba-tiba, atau ibu nggak bisa beliin kuota. Ya, mudah-mudahan sih nggak sampai yang yang benar-benar kecanduan, bahkan yang sampai mudah-mudahan tidak sampai merusak otaknya, ya Bu ya. Bahkan ada yang sekarang itu di rumah sakit aduh biar anteng deh dikasih lah handphone. Betul ya Bu. Dan mereka dan anak ibu-ibu lupa bahwa anak-anak sekarang itu cerdas-cerdas. Benar gak Bu? Tinggal scroll dan dia nggak tahu. Bahkan yang ibu mungkin waspadai, di dalam handphone itu kita tidak bisa juga sebutannya mengawasi, yang misalnya dia bisa tiba-tiba pencet apapun atau iklan apapun. Bahkan nonton film animasi pun ibu hati-hati, karena ada semacam seperti serangan dari luar ya Bu ya, bahwa LGBT itu sudah disisipkan di film-film animasi ya Bu. Nah, kenapa coding ini di Al Hazen Academy ini hadir Ibu? Sebenarnya coding ini bahasa sederhananya anak supaya bisa jago IT. Karena anak memang sudah tergantung dengan handphone dan gadgetnya, mereka bisa kita arahkan gitu. Sebenarnya anak cerdas Bu, kalau anak yang sudah bisa, bahkan mungkin Ibu handphonenya dikunci dia bisa buka, itu cerdas ya Bu. Dan berarti anak itu memang tertarik dengan senyum-senyum, kayaknya pernah nih ada yang kebuka ya Bu ya. Jadi aplikasi udah dikunci, tiba-tiba dia bisa buka gitu ya Bu. Mungkin tebak-tebak nih dia, mungkin pakai tanggal lahir aku nih atau tanggal lahir ibu nih gitu kan. Nah itu anak cerdas Ibu. Nah kita harusnya yang bisa mengarahkan anak itu. Ini anak ini sebenarnya film animasi, kenapa nggak nanti kita ajarkan anak-anak ini membuat film animasi ya Bu. Dan bedanya Al Hazen Academy dengan kursus coding yang lain, kami di sini disisipkan Islamic leadership Bu. Jadi kita disisipkan nilai-nilai Islami, bahwa belajar teknologi boleh ya Bu ya, tapi juga dia harus tahu bahwa ternyata di dunia teknologi atau di media sosial itu pun ada pasal-pasalnya tentang hak cipta ya Bu ya, tentang cyber ya Bu, tentang tidak boleh misalnya kita menghujat orang, dan itu terekam ya Bu ya, ada undang-undangnya, undang-undang ITE namanya, yang bisa menjerat anak-anak. Jangan salah ya Bu ya, bukan tidak bisa menjerat anak-anak ya. Jadi di sini kita anak-anak akan belajar coding itu seperti membuat aplikasi ya Bu. Mungkin membuat aplikasi, salah satu murid kami ada bisa membuat aplikasi zikir pagi petang Bu. Di Play Store itu bisa, silahkan download. Nah itu insya Allah bisa jadi amal jariah ya Bu ya, buat anak kita, buat kita juga sebagai orang tua.
Lalu bisa juga membuat animasi, dan kalau anaknya suka game, saya buat game Ibu. Dan itu luar biasa kalau nanti ya gamenya bisa dipakai, itu bisa menghasilkan ya Bu ya, menguntungkan juga. Lalu game sederhana sekaligus melatih logika Ibu, berpikir, kreativitas, fokus, dan problem solving. Jadi anak itu sudah diajarkan Bu, jangan salah Bu, dunia anak itu juga punya problem, punya masalah ya Bu ya. Tapi kalau dia sudah biasa belajar coding, dia sudah biasa Bu mengatasi masalahnya gitu ya Bu ya. Bahasa sederhananya belajar coding itu sama gini, kita kalau mau ke Arab berarti kita harus bisa bahasa Arab, kita mau ke Australia berarti harus bisa bahasa ke Korea lah, misalnya anak-anak yang seneng Korea nih ya, jadi ibu-ibunya nih kayaknya yang suka Korea nih. Itu kita berarti harus belajar bahasa Korea. Sama Bu dengan coding. Jadi bahasa coding itu sebenarnya bahasa untuk komputer. Kalau kita pengen menjadi jago IT ya berarti kita harus bisa mempelajari itu. Oke, mungkin dari saya sampai di sini dulu. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan bisa di akhir acara. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Malik untuk memberikan sambutan atau penyampaian materinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam berapa? Siang ya. Siang. Baik, izin berdiri ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu sekalian sudah hadir di acara hari ini ya. Di sini kita akan sharing, sebenarnya lebih tepatnya sharing mengenai coding itu apa dan bagaimana kira-kira cara kita menanganinya di anak-anak kita nih. Perkenalkan, saya Malik, salah satu tutor di Al-Azan Academy, dan saat ini saya juga aktif di bisnis dan product development di Al-Azan Academy, di mana Al-Azan Academy sendiri tadi sudah disampaikan oleh Bu Mona. Kita ini muncul di era pandemi pada saat itu. Tujuan kita salah satunya adalah mengakomodir bagaimana anak-anak pada saat itu mengalami kepanikan. Kita juga panik pada saat itu ya. Mungkin Bapak Ibu yang anaknya sudah sekolah di tingkat menengah waktu 2021-an ya, 2020-2021, itu pasti mengalami kebingungan yang luar biasa. Ya. Ternyata kita baru sadar ngurus anak itu susah ya. Ternyata kita baru sadar, karena percaya atau tidak, memang investasi terbesar, waktu yang dihabiskan paling besar dalam kehidupan kita itu di pendidikan. Boleh, atau di hari Sabtu misalnya libur boleh ya Bu ya. Nanti tergantung, kalau anaknya 1, 2, 3 nanti juga gurunya akan mengajarkan yang berbeda. Kelas 4, 5, 6 akan berbeda, SMP beda, SMA beda materi yang diajarkan ya Bu ya. Nanti setelah itu bila Ibu berminat nanti bisa lanjut, saya bisa kirimkan price listnya ya Bu ya. Bisa private, online maupun offline. Online itu berarti ya dari via Zoom, lewat Zoom ya Bu ya. Kalau offline berarti gurunya yang datang ke rumah, karena kebetulan kami belum